Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Perkenalkan, saya Eka Nur Aini dari PGMI kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian akhlak mazmumah. Membicarakan sikap dan kelakuan yang tercela atau yang disebut dengan mazmumah. Ini dalam ilmu akhlak lebih didahulukan daripada pembicaraan tentang sikap dan kelakuan yang terpuji. Oleh karena itu, ia termasuk usaha tahliyah, yakni pengosongan atau pembersihan diri atau jiwa dan sifat-sifat tersebut sambil kemudian mengisinya atau yang disebut dengan tahliyah dengan sifat yang terpuji. Al-Ghazali ini menyebut sifat-sifat yang tercela dapat membawanya pada kebinasaan. Pada dasarnya, sifat-sifat yang tercela ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir ialah segala sifat tercela yang dikerjakan oleh anggota lahir seperti tangan, mulut, mata, dan lain sebagainya. Sedangkan maksiat batin ialah segala sifat tercela yang diperbuat oleh anggota batin, yakni contohnya hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maksiat batin. Maksiat batin ini merupakan pendorong dari maksiat lahir. Selama maksiat batin ini belum dilenyapkan, maka maksiat lahir itu tidak bisa dihindarkan dari manusia. Dan karena maksiat batin ini adanya di dalam hati, maka menamakannya dengan amr al-ghadab atau yang disebut dengan penyakit hati. Ditambah lagi dengan kondisi hati manusia yang selalu berubah-ubah untuk tiap keadaan dan situasi, maka jadilah ia motivator atau interen dalam setiap perbuatan maksiat anggota lahir manusia. Contohnya maksiat batin yaitu marah atau yang disebut dengan ghadab. Yang kedua, rasa mendongkol atau yang disebut dengan yang ketiga yaitu dengki yang disebut dengan hasad. Yang keempat, contohnya maksiat batin ialah sombong atau yang disebut dengan takabur. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian tentang akhlak mahmudah atau yang disebut dengan budi pekerti yang utama. Lawan dari sifat-sifat tercela adalah sifat-sifat terpuji atau mulia atau yang disebut dengan al-mahmudah. Al-Ghazali ini menanamkan sifat-sifat ini dengan al-munjiyat, yaitu maksudnya tingkah laku yang dapat menyelamatkan dan membahagiakan manusia. Sebagaimana pada pembahasan tentang akhlak yang tercela, akhlak terpuji juga dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu taat lahir dan taat batin. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian taat lahir. Yang dimaksud dengan taat lahir ialah melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Tuhan, seperti mengucap syahadat, menegakkan sholat, dan seterusnya, seperti yang dikehendaki dalam rukun Islam. Selain itu, termasuk pula di dalamnya semua perbuatan baik terhadap Tuhan maupun manusia atau alam sekitar. Ringkasnya, taat lahir ini ialah segala sifat dan tingkah laku yang baik, yang terpuji, yang dikerjakan oleh anggota lahir manusiawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang taat batin. Taat batin ialah segala sifat terpuji, sifat yang baik
yang diperbuat oleh anggota batin, yakni hati. Adapun taat batin ini yang biasanya juga dinamakan dengan tahliyah, tidak lain daripada memakai sifat-sifat yang terpuji. Tingkah laku yang dianggap oleh sufi dapat membawa manusia itu mendekati kepada Tuhannya, sebagaimana dapat membuat manusia itu menjadi manusia yang merasa dirinya berbahagia. Contoh taat batin ialah tawakal, sabar, merasa cukup atau yang disebut dengan qanaah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.